Ya kalau ngelihat kondisi ya, ya khususnya pasar global, Iya, yang jelas dengan multi problem global problem ya, iya. ya tidak, industri ini mengecil sebetulnya. Oke. Mengecil, ya pasti. Ya, tapi khususnya Indonesia, kalau udah ngomong skill yang lebih ke Indonesia, ya kita diuntungkan sebetulnya. Oke. Karena terjadi shifting ya, yang istilah porsinya mengecil, shifting dari China, Amerika nggak beli dari China, ya China akhirnya juga ya market Amerika, buyer juga mulai cari Indonesia, cari selain China. Sehingga dalam suasana market yang mengecil pun Indonesia tetap kebagian. Oh, oke. Ya kan, tinggal sebesar apa, sekecil apa, seberapa pandai kita bisa nangkap. Oke. Tapi in general ya sejak kita ngomong sejak krisis lah, krisis kesehatan, pandemik kemarin. malah kita naik. Iya, betul. Naik 5% di tahun 2019, naik juga sekian persen, masih naik lah. Malah menjelang akhir tahun 2021 aja masih naik. Betul. Gitu lah. Ya baru nih di tahun 2022 ini yang sedikit kelihatannya ada penurunan. Rem. Oh, oke. Pelambatan ya, Pak ya. Pelambatan. Nah, ini kan yang what happened gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadinya ya in general baik ya kita di asosiasi misalkan data-data dari kerajinan juga naik, dari permebelan juga naik gitu loh, ya kan. Ya tentu nggak semuanya ya Pak ya. Ada yang naik, ada yang turun, tapi kita ngomong in general. In general naik. In general ya kan? Oke. Jadi data statistik juga menunjukkan memang meningkat. Ya, meningkat. Dan justru yang dikhawatirkan adalah what next. Oke. Ya, karena ini kelihatannya sudah mulai ada tanda-tanda resesi ya, dalam 6 bulan terakhir ini di tahun 2022 perlambatan, cancellation sih mungkin ada, tapi postpone itu udah pasti. Oke. Banyak. Oke. Dan saya kira teman-teman juga pasti mengalami gitu. Ya kan? Ya bukan di Indonesia aja ya, ini semua global. Sini benar. Jadi ini udah kondisinya bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Nah, dalam waktu 3 bulan ini katanya ada yang mengatakan bahwa oke kita mulai ngerem juga gitu karena menghadapi sudah pasti lah tahun depan resesi ini. Ya gitu kan. Tapi kan apakah semuanya kemudian resesi? Kalau lihat pertumbuhan ekonomi kita kan bagus nih. Kuartal ketiga 5, sekian, Pak. Apa nih sebenarnya yang terjadi? Apakah hanya karena dampak dari perang? Ya, saya pikir problemnya multi ya. Multi problem. Ya, tapi in general global lagi sakit. Ya khususnya di Europe. Jadi sejak tahun kemarin aja sebetulnya pas kita naik Europe semua udah turun. Sejak krisis geopolitik betul. yang terjadi di Rusia dan di Ukraina. Jadi Eropa aja sudah terpengaruh, tapi untung Amerikanya masih. Jadinya kita switch ke Amerika. Makanya ada teman-teman kita yang supply Eropa ya pusing lebih awal daripada yang supply ke Amerika. Ya, tapi kalau kita balance ya masih di atas. Ya, maka itulah yang saya bilang ada teman-teman kita yang memang khusus Eropa ya sejak tahun kemarin sudah kepalanya udah pusing. Ya kan? Nah, tapi yang supply Amerika masih oke. Nah, ini apa yang terjadi juga, apa akan begini terus? Ya kan? Nah, itu aja Pak. Jadinya saya kira ya perlu diantisipasi dengan ya hati-hati aja. Ya, karena ini memang keadaannya kan keadaan global. Betul. Yang memang ya bagusnya kan diantisipasi. Ya terjadi atau nggak terjadi urusan kedua. Menurut saya dari apa yang saya pengalaman saya. Apa yang terjadi di sini adalah ini resesi. Ya saya nggak tahu nih apa udah dibilang resesi, yang jelas global problem itu sudah terjadi di mana-mana. Ngelihatnya gimana? Simple aja, ya kan? Inflation di mana-mana naik. Betul. Ya. Nah, untuk ngatasin inflation biasanya naikkan bunga.
Ya, biasanya mujarab. Biasanya mujarab. Dari krisis-krisis ternyata kan nggak mujarab ya Pak. Masih aja inflasinya naik ya karena ya itulah multi problem. Makanya orang khawatir apa yang terjadi di next year, apa ini cuma terjadi di Eropa, apa cuma terjadi di Amerika, apa cuma terjadi di mana itu kita ya, tapi kenyataan hampir setiap negara mengalami hal sama dengan di Indonesia juga. Saya kira inflation kita juga naik tapi ya enggak, kita bagus lah secara fiskal, kita bisa kontrol dengan baik ya kan, pangan kita bisa kontrol, energi kita bisa kontrol ya kan. Saya kira ya Indonesia jauh lebih baik daripada tapi kena efek ya kena ya, jadinya kalau misalkan ini dibilang terjadi hanya di region mana, ya tinggal di mana, daerah mana. Ya, justru ini kalau dilihat adalah banyak terjadi di negara maju. Betul. Ya, sehingga efeknya tentu karena negara maju ini adalah megang besar ya, megang komponen besar. Ya, kalau misalkan sampai contoh, kalau sekarang bunga naik, ya kan? Berarti kan KPR akan slow. Betul. Bunga KPR, mortgage, apa mereka akan sanggup bayar rumah, cicilan rumah. Sedangkan uangnya lebih fokus untuk beli energi, beli makanan. Karena inflationnya masih naik. Ya kan? Makanya kembali lagi kalau misalkan pertumbuhan kredit rumahnya turun, pasti furniture turun. Karena kita bukan kebutuhan pokok. Furniture adalah bukan. Ya, jadinya biasanya ngikuti perkembangan ekonomi baik, khususnya perumahan, property business good, biasanya furniture naik. Nah, yang sekarang naik kan, ya, yang sekarang kebutuhan kan shift lebih ke energi di Amerika, di negara maju kan berapa kali lipat. Bukan satu kali, bisa 2, 3, 4, 5 kali lipat. Nah, sehingga kebutuhan pangan juga begitu sama. Sehingga uang lebih fokus ke sana. Ya, sehingga furniture yang kerjanya di low end itu pasti terpukul pertama. Nah, luckily Indonesia mungkin karena kita nggak produksi secara mass production, ya kita tidak masuk ke terlalu low. Jadi punya karakter sendiri, punya market sendiri, gitu loh. Jadinya sehingga ya terpukul, tapi masih bisa ini. Nah, tinggal kan nextnya terpukulnya sampai kalau jatuh tuh jatuhnya akan seberapa dalam. Nah, ini yang kita belum tahu, ya kan? Itu aja Pak. Sebetulnya kondisinya seperti itu kan. Ya karena itu ya kondisi dunia. Betul. Ya kan? Sekarang bagaimana kita mengantisipasi? Itu pertanyaan. Gimana kita mengantisipasi? Ya, antisipasinya kalau melihat kondisi keadaan dunia, ya khususnya untuk ekspor, that's not easy. Ya kan, karena memang kondisi global kondisinya memang gitu. Nah, sekarang ya bagaimana kondisi dalam negeri? Ya teman-teman ya harus sudah mulai ya fokus juga, dan government juga saya pikir sudah mestinya mengantisipasi bahwa ya kebutuhan produk-produk dalam negeri khususnya furniture ya usahakan untuk bisa diabsorb. Ya kan? Nah, itu salah satu adalah ya bagaimana ya mengantisipasi kondisi global yang istilahnya nggak bisa mengabsorb, ya supaya khususnya UKM, perusahaan-perusahaan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Ya kan, saya kira itu yang paling penting mesti diantisipasi. Nah, jadinya kita sendirilah, negara sendirilah atau ya lokal, makanya kerjaan lokal ya itu yang saya bilang di luar Pulau Jawa atau apa ya, coba import kita mulai agak kurangi, cobalah mulai cintai produk dalam negeri, ya kan? Nah, government saya pikir sudah mulai sana juga kok. Ya, tinggal kitanya mindset kita udah harus juga mulai berubah, jangan pikiran ekspor not easy. Tapi masalahnya kan itu Pak, ketika kita sudah terbiasa mengekspor, kita beralih ke pasar lokal. Terus kemudian ada permasalahan. Ini terus pembayarannya lokal nih parah nih, bisa 1 tahun nih kan ya. Mungkin nggak itu bisa dalam waktu dekat, karena ini ada proyek IKN. Ya makanya ini kan
mindset ya Pak. Ya. Ya, jadinya ada pilihan. Iya. Masalahnya kan itu. Nggak ada opsi. Betul. Kalau you ada pilihan mah ya you choose the best lah. Iya, oke. Ekspor US dollarnya bagus kuat. Nah, tapi kalau nggak ada ekspornya US dollar mau berapa juga kan nggak ada guna. Iya betul. Ya kan. Nah, jadinya kalau udah dalam kondisi nggak ada opsi, ya you kalau nggak mau berubah, ya you will know what happened. Iya. Iya kan. Iya. Jadi intinya you mesti mikir ya lebih jangan kepentingan pribadi gitu. Iya betul. Nah, you punya karyawan yang depend on you, betul. ya kan. Jadinya mungkin si ownernya atau bosnya malas, betul. karena kan keputusan di owner. Iya betul. Malas buat ntar gak dibayar, susah uangnya, utang, cerewet, dikit-dikit. Betul. Ya, kalau dia pemikirannya ego seperti itu, artinya kan ya you harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Iya, betul. Nah, apakah you ya seperti itu? Iya. Kan itu aja. Iya, menurut saya sih Pak. Pilihannya cuma itu ya. Pilihannya ya pilihan. Tapi you kalau mau enak-enak, ya sudah, you juga usah pikirin. Betul. Nah, tapi apa? Itu sebagai warga negara yang baik. Betul. Kan? Ya apa? You mau enaknya aja. Gitu. Dan kondisi ini kan kita sesuatu yang istilahnya kita suka, ya you harus hadapi, dan hadapinya ya bersama-sama. Ya, jadi jangan ngandelin hanya pemerintah saja, ya kan? Betul. Dari semua segmen lah kalau saya pikir, ya kan? Pemerintah juga harus lebih membuat lebih aturan-aturan lebih simpel, betul. Ya, yang biaya-biaya tinggi ya harus dihilangkan. Betul. Ya di dalam perusahaan juga istilahnya ya harus berpikir sama ya. Jadinya kalau yang gak efisien, ya bagaimana ini supaya bisa bertahan dalam keadaan uncertain yang tinggi. Iya betul nggak Pak? Betul. Ya, you kalau nggak mau lakukan sesuatu ya gimana? Ya kan orang kita dalam keadaan, kalau saya perumpamakan kita dalam satu perahu yang di tengah laut yang gelombangnya ntar 1 meter, ntar bisa 5 meter, ntar bisa 8 meter, bisa 10 meter. Ya jangan ngomong speed. Oh iya. Bagaimana supaya perahu kamu nggak terbalik? Nggak terbalik, betul sih Pak. Kalau ada yang bocor ya tembak. Jadi introspeksi ke dalam dulu. Betul. Jangan mikirin speed dulu. Selamat aja dulu. Iya, itu udah saya pikir sudah sesuatu yang ya kalau yang tadi saya mau yang enak ekspornya nggak ada. Betul. Mereka semua udah pada masing-masing kok. Individu jadi yang mau menyelesaikan ekonomi tiap negaranya. Jadi proteksi dalam negeri. Ya Indonesia juga sama, importnya kan juga udah mulai kalau bisa stop. Nah negara lain juga pasti akan lakukan sama. Gitu. Betul. Apalagi furniture kan bukan kebutuhan utama, bukan energi, bukan makanan. Betul nggak Pak? Iya betul. Jadinya kalau kita nggak mau merubah mindset, ya gimana? Iya betul. Artinya ini logikanya itu aja. Artinya bukan berubah. soal, you mau ya silakan, saya juga mau cari artis. Dan kalau artisnya nggak mau, mas saya. Oke, betul. Oke, yang terakhir nih Pak, branding. Kita kadang-kadang sering kita punya banyak pabrik mebel, tapi brandingnya sedikit, gitu loh. Ya kalau branding kan Pak, branding bisa secara komersial, secara company juga pribadi, company benar kan juga branding. Betul. Ya memang saatnya sekarang adalah branding akan lebih berperan pasti dari zaman dulu. Tapi kan branding ini nggak sesaat. Iya betul. Ya, karena butuh waktu, perlu uang, perlu effort. Jadi nggak akan terjadi seperti gitu aja. Betul. Jadinya ya itu juga kembali lagi. Ya kalau kita memang mau ke sana, ya memang harus dipikirin bukan baru sekarang gitu. Dari jauh-jauh hari juga sudah. Ya, you bertingkah laku, behaves sebagai industrial yang baik aja itu sudah branding. Betul. Nah efeknya sekarang dalam keadaan COVID mereka nggak datang ke Indonesia. Ya kalau you punya nama baik, mereka akan kirimin order, mereka akan kasih desain karena dia udah percaya sama you. Ya kan. Tapi kalau yang baru, ya yang kayak gini kan agak sulit. Saya kira itu, karena bukan untuk bertahan aja sudah bagus lah. Oke.
karena memang kondisinya memang menyusut. Ya, tapi ya kembali lagi Indonesia ada exception, ya di mana negara lain ini ya kita masih naik gitu. Ya kan? Nah itu dia Pak, seberapa naiknya tahun depan? 0-5%? Saya sih nggak pikir akan naik. Ya, karena keadaannya getting worse. Ya, karena ini negara-negara maju, khususnya di pasar-pasar kita yang tradisional market kita, kan semuanya lagi suffering. Dia lagi fight sama dia punya inflation rate, sehingga naikin suku bunga. Jadi efeknya yang tadi saya jelaskan, suku bunga naik, perumahan akan anjlok, kan furniture pasti akan apalagi ke sektor yang komersial, yang rumah-rumah gitu. Nah, kalau yang project masih barangkali masih karena umumnya mereka punya uang. Ya, dan uang mungkin sekarang sih ya kalau memang yang punya ya is the king. Dia bisa lakukan renovasi mumpung saya lagi sepi. Nah, mungkin itu masih bisa. Nah, itu peluang salah satu yang mungkin masih bisa kita ambil. Kan walaupun terbatas. Itu aja. Betul nggak? Nah, pasar lokal juga saya lihat banyak kok project-project yang hospitality, yang lagi ngebangun hotel, restoran. Jadinya coba fokus ke lokal. Saya pikir bagaimana ya. Jadi ya kita bersama-sama dengan government dalam hal ini ya government harus memberikan kondisi yang ya khususnya secara finansial, aturan lah, banyak diaturan lah, karena aturan kan nggak usah perlu duit, jangan bikin ruwet lah. Betul. Yang bisa easy ya easy aja lah. Ya malah kayak seperti misalkan TKDN. Itu dia. Nah itu kan kira-kira ya biayanya aja cukup mahal. Apa memang perlu gitu loh. Betul. Biaya sebesar gitu loh. Betul nggak? Karena tujuan kita kan supaya ya lebih memudahkan UKM kita bisa kerja dan masyarakat kita bisa menggunakan itu apa perlu gitu persyaratan yang istilahnya kan kita perlu ya growing bertahap lah. Nggak ada sekaligus misalnya. Tadi saya bilang misalkan komponen kalau mau kerja semuanya dari ideal kan diragukan apa bisa. Itu nggak. Jadinya hanya jangan bikin paper is good tapi nggak bisa dilaksanakan. Jadi mendingan udah kita nggak sempurna, kerjakan saja toh nanti kita sempurnakan kok. Sambil jalan disempurnakan. Nggak usah ngomong ideal dulu lah. Mau ideal kecapean, seminar terus tapi implementasinya nggak pernah dikerjakan. Jadinya mesti ngelihatnya aja yang tadi saya bilang, kalau kita kapal sekarang bagaimana kita bisa bertahan. Gelombang di luar ini. Ya kalau bocor ya kita tenang, kita juga usah ini dulu. Kalau kita bisa tenang, jalan dikit, sampai laut tenang baru speed up. Baru bikin aturan deh. Kalau sekarang udah begini aja aturannya ruwet. Betul. Itu yang jadikan masalah. Saya kira ya itulah kesadaran dari birokrat. Ini sekarang kita butuh sektor real butuh. Bagaimana kita bisa hidup? Betul. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan? Ya kan? Ya kalau enggak ya akhirnya yang tadi yang timbul. Ya udahlah ngapain lah susah-susah. Betul. Kalau yang punya uang ya udahlah kita stop. Tapi aja. Korbannya PHK. Betul. Kalau misalkan di owners mutusin selesai. Ya sudahlah kita freeze dulu deh. Selesaikan dulu. Betul. Nah kalau udah kayak gitu kan berabe. Betul. Saya kira ya keadaannya seperti itu. Jadi pemerintah kebijakan itu harus mengikuti ya. Dalam kondisi ini nggak ada yang enak lah. Betul. Jadi dari level manapun ya harus coba berpartisipasi. Betul nggak Pak? Betul. Pemerintah juga harus gelontorkan uang sebanyak mungkin supaya muter dengan kredit murah kayak padahal kredit bunga lagi mahal. Betul. Ya kan? Ya supaya ya ekonomi spend muter gitu loh. Sehingga ya mungkin nggak terjadi resesi. Ya kan? Tapi kalau semuanya tidak terlalu takut, ya betul-betul yang resesi itu akan terjadi. Betul nggak Pak? Betul. So far Indonesia kan enggak. Betul. So far sih Indonesia aman. Kan, tapi kalau bisa